Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita memulai kisah ini dengan doa agar hati kita senantiasa dibimbing oleh cahayanya. Di sebuah kota kecil di Tiongkok, hiduplah pasangan suami istri yang saling mencintai, Zhang Wei dan Li Mei. Mereka dikenal sebagai umat Kristen yang taat, aktif menghadiri kebaktian di gereja, dan selalu meluangkan waktu untuk berdoa bersama. Zhang Wei bekerja keras sebagai pengusaha kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara Li Mei adalah seorang guru yang dihormati dan disayangi murid-muridnya. Namun, ada satu harapan yang selalu mereka panjatkan kepada Tuhan, memiliki seorang anak. Bertahun-tahun mereka berdoa, berharap Tuhan memberkati mereka dengan kehadiran buah hati. Hingga suatu hari, doa mereka dijawab. Li Mei dinyatakan hamil, dan kabar itu disambut dengan sukacita oleh keluarga dan jemaat gereja. Waktu berlalu, dan saat yang dinanti tiba. Pada suatu pagi di bulan Juni 1988, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Mereka memberinya nama Zhang Ming, yang berarti cahaya terang, simbol harapan bagi keluarga mereka. Zhang Wei dan Li Mei mempersiapkan pembaptisan Zhang Ming dengan sepenuh hati. Mereka mengundang keluarga besar, teman, dan jemaat gereja untuk menghadiri acara sakral tersebut. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Langit cerah, matahari pagi memancarkan sinarnya yang lembut, seolah memberkati upacara pembaptisan bayi yang akan berlangsung. Zhang Wei dan Li Mei bangun lebih awal dari biasanya, diliputi rasa haru dan bahagia. Li Mei dengan hati-hati memakaikan pakaian pembaptisan berwarna putih bersih kepada bayi mereka, Zhang Ming. Pakaian itu melambangkan kesucian, awal baru dalam iman, dan harapan besar untuk masa depan. Zhang Wei, di sisi lain, sibuk memastikan semuanya berjalan lancar, dari memeriksa persiapan di gereja hingga menyambut kerabat yang datang. Di ruang tamu rumah mereka, keluarga besar berkumpul. Kakek dan nenek Zhang Ming, bersama paman, bibi, dan sepupu, membawa doa serta harapan. Mereka berbincang dengan penuh semangat, sambil sesekali melihat bayi kecil itu dengan penuh kasih. Zhang Ming tertidur lelap dalam pelukan Li Mei, wajahnya memancarkan kedamaian yang membuat semua orang merasa takjub. Ketika tiba di gereja, lonceng berdentang lembut, menandai awal ibadah pagi. Jemaat yang hadir tersenyum menyambut Zhang Wei dan Li Mei, mengucapkan selamat atas kebahagiaan mereka. Gereja kecil itu dihiasi bunga putih, simbol kemurnian, dan lilin-lilin yang memancarkan cahaya hangat. Pastor Li, pemimpin gereja yang dihormati, berdiri di depan altar dengan senyum penuh wibawa. Ia mengenal pasangan itu dengan baik dan merasa terhormat memimpin upacara ini. Setelah doa pembuka, Pastor Li memulai prosesi pembaptisan dengan suara lembut namun penuh makna. Ia berbicara tentang pentingnya menyerahkan seorang anak kepada Tuhan, mengajarkan nilai-nilai kasih, dan menjadikan iman sebagai panduan hidup. Jemaat menundukkan kepala, bergabung dalam doa yang khusyuk. Suasana di gereja terasa damai, hanya terdengar suara lantunan doa dan nyanyian lembut dari paduan suara. Ketika saatnya tiba, Pastor Li mengundang Zhang Wei untuk membawa Zhang Ming ke depan altar. Zhang Wei maju perlahan, dengan hati berdebar, sementara Li Mei mengikuti di belakangnya. Semua mata tertuju pada bayi kecil itu. Jemaat yang hadir memandang dengan penuh harapan dan kebahagiaan, menyadari bahwa mereka menyaksikan momen sakral yang tak terlupakan. Pastor Li mengangkat mangkuk kecil dari perak yang berisi air suci, mempersiapkan diri untuk membaptis Zhang Ming. Namun, ketika air itu mendekati dahi bayi tersebut, sesuatu yang tak terduga terjadi. Zhang Ming, yang sejak tadi tenang, tiba-tiba menangis keras. Suara tangisnya menggema di dalam gereja, membuat jemaat terkejut. Semua orang saling berpandangan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun kejutan itu belum berakhir. Di tengah tangisan itu, bayi yang seharusnya belum bisa berbicara itu mengucapkan dua kata dengan suara yang jelas.
Allah. Muhammad. Gereja mendadak sunyi. Semua orang terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Zhang Wei dan Li Mei memandang bayi mereka dengan wajah penuh kebingungan. Sementara Pastor Li terlihat bingung dan tak tahu harus berkata apa. Jemaat mulai berbisik-bisik, mencoba memahami kejadian luar biasa ini. Di antara jemaat, hadir seorang pria Muslim bernama Abdul. Dia diundang oleh temannya untuk mengenal komunitas gereja tersebut. Abdul berdiri dan dengan tenang melangkah ke depan. Dengan suara lembut, dia berkata, "Saudara-saudara sekalian, saya percaya ini adalah tanda dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan Muhammad adalah utusannya. Mungkin ini adalah panggilan untuk kita semua merenungkan kebenaran yang sejati." Kata-kata Abdul menggema di dalam gereja. Sebagian jemaat tertegun, sebagian lagi mulai merasakan keraguan dalam hati mereka. Zhang Wei dan Li Mei, yang selama ini begitu teguh dalam keyakinan mereka, mulai mempertanyakan iman mereka. Setelah Abdul menyampaikan pandangannya, suasana gereja menjadi semakin hening. Jemaat duduk terpaku, menghadapi realitas yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pastor Li, yang dikenal sebagai pemimpin penuh hikmat, akhirnya angkat bicara. "Saudara-saudara," suaranya tenang namun terdengar getar emosi yang kuat. "Apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang tak bisa kita abaikan. Saya pun, seperti kalian, terkejut dan bingung. Tetapi, saya percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih besar dari pemahaman kita." Pastor Li menundukkan kepala, seolah sedang berdoa dalam hati, sebelum melanjutkan. "Kita dihadapkan pada sebuah tanda. Saya rasa ini adalah momen untuk kita merenungkan iman kita, untuk bertanya pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar kita yakini." Sementara itu, Zhang Wei dan Li Mei, yang masih memegang bayi mereka, merasa dunia mereka terbalik. Li Mei menangis terisak-isak, sementara Zhang Wei mencoba menenangkannya, meski ia sendiri diliputi kebingungan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Li Mei bertanya dengan suara gemetar. Abdul, yang menyadari keresahan mereka, mendekati pasangan itu dengan langkah pelan. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Saudaraku, apa yang terjadi adalah kehendak Allah. Jika kalian ingin memahami lebih jauh, saya bersedia membantu kalian menemukan jawabannya." Zhang Wei memandang Abdul dengan penuh pertimbangan. "Apa maksudmu?" "Kami tidak mengerti mengapa ini terjadi," katanya. Abdul menjawab dengan lembut, "Baik kalian telah menyebut nama Allah dan Nabi Muhammad, dua hal yang menjadi inti dari iman Islam. Mungkin ini adalah undangan bagi kalian untuk mencari tahu lebih jauh. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan hubungan langsung dengan Tuhan." Kejadian ini menyebar cepat di antara jemaat. Mereka mulai berdiskusi dengan bisik-bisik yang semakin nyaring. Ada yang mempertanyakan, ada yang mulai tertarik, dan ada pula yang merasa ketakutan. Namun, beberapa dari mereka, terutama yang selama ini merasa gelisah dengan hidup mereka, mulai melihat kejadian ini sebagai jawaban atas doa-doa mereka. Seorang ibu tua bernama Mei Hua, yang selama ini bergumul dengan penyakit dan kesedihan, berdiri dari kursinya. "Saya telah berdoa sepanjang hidup untuk tanda dari Tuhan," katanya, air matanya mengalir. "Mungkin inilah jawabannya. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Allah dan Islam." Pernyataan Mei Hua membuka pintu bagi yang lain untuk berbicara. Satu persatu, jemaat mulai berbagi perasaan mereka. Beberapa menyatakan rasa ingin tahu, sementara yang lain mengakui bahwa mereka telah lama merasa ada sesuatu yang kurang dalam iman mereka. Melihat situasi ini, Pastor Li mengundang Abdul untuk berbicara kepada jemaat secara lebih formal. Abdul berdiri di depan, dengan Pastor Li berdiri di sampingnya, sebuah pemandangan yang mencerminkan harmoni dan saling pengertian. "Saudara-saudara," Abdul memulai, "Islam bukanlah agama yang memaksa.
Jika kalian ingin tahu lebih banyak, saya akan dengan senang hati menjelaskan. Tetapi yang terpenting, keputusan ini adalah antara kalian dan Allah. Tanda ini, mungkin, adalah cara Allah untuk memanggil kalian, tetapi hanya kalian yang bisa menentukan jawabannya. Pastor Lee, meskipun hatinya berat, mengangguk setuju. Jika ada di antara kalian yang merasa ingin mencari jawaban lebih jauh, saya tidak akan menghalangi. Saya percaya bahwa setiap jalan menuju Tuhan adalah jalan yang penuh berkah. Dalam minggu-minggu berikutnya, banyak jemaat gereja itu mulai mendalami ajaran Islam. Abdul dan komunitas Muslim setempat dengan penuh semangat membuka pintu mereka, mengadakan pertemuan, dan memberikan buku-buku tentang Islam. Mereka berbagi tentang tauhid, solat, zakat, dan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kasih sayang. Zhang Wei dan Li Mei menjadi yang pertama mengambil langkah besar. Setelah berbicara panjang dengan Abdul dan membaca Al-Quran, mereka merasakan kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Pada sebuah pagi yang indah, mereka mengucapkan syahadat di hadapan komunitas Muslim, dengan air mata haru dan sukacita. Proses ini berlanjut, dan perlahan-lahan, hampir seluruh jemaat gereja itu mengikuti jejak mereka. Gereja itu, yang dulunya menjadi tempat ibadah mereka, kini dialihfungsikan menjadi masjid, sebuah simbol transformasi spiritual yang besar. Apa yang dimulai sebagai pembaptisan bayi menjadi perjalanan yang mengubah kehidupan banyak orang. Keajaiban kecil itu, ucapan seorang bayi, menjadi jalan bagi sebuah komunitas untuk menemukan cahaya baru. Dan di sana, di dalam masjid yang dulu adalah gereja, terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, membawa kedamaian bagi hati semua yang hadir. Wallahu alam bishawab.